Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Sampailah kita kepada perjanjian Hudaybiyah, yakni diawali dengan mimpi Rasulullah SAW sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 21 dari surat Al-Fath, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya. Mimpi di mana Rasulullah bersama dengan kaum muslimin nanti akan memasuki kota Mekah dengan aman. Nah, berangkatlah kemudian di tahun ke-6 Hijriah beliau berangkat bersama dengan 1.500 pasukan, bersama dengan 1.500 kaum muslimin dalam rencana perjalanan untuk haji di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Ketika kemudian berangkat, dicegat oleh pasukannya Khalid bin Walid. Waktu itu kemudian beliau mengajak bermusyawarah bersama dengan para sahabat. Bagaimana kita menyikapinya? Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengusulkan, wahai Nabi, kita telah mengambil miqat berihram di miqat di Dzul Hulaifah, dan kita telah bertekad fokus utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah. Fokus untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji atau kemudian ibadah umrah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan pedulikan pasukannya Khalid bin Walid dan sebagainya. Tetaplah kita berangkat dengan ikhram kita dan kemudian tidak mengotori apa yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya usulan Abu Bakar As-Siddiq ini diterima dan disepakati oleh semua para sahabat dan diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan berikutnya, ya. Dan pasukannya Khalid bin Walid akhirnya ya tidak memancing-mancing, tetapi para sahabat tidak terpancing, ya. Akhirnya ngikuti sampai kemudian terhenti di yang disebut dengan kemudian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah inilah kemudian kaum muslimin, Rasulullah SAW berencana untuk mengutus Umar bin Khattab, ya, karena beliau mendapatkan informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy telah mempersiapkan pasukan karena ini bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, haram. Itu adalah bulan haram. Di bulan haram ini dilarang untuk melakukan peperangan dan menumpahkan darah. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka telah bersepakat untuk kalau ya kemudian yang datang itu adalah Muhammad dan teman-temannya dan kaum muslimin, maka mereka bersiap untuk melanggar bulan haram dengan menumpahkan darah, ya. Dan mereka bersiap untuk membayar membayar kafarat terhadap pelanggaran mereka di bulan haram tersebut, ya. Itu sumpah orang-orang kafir Quraisy. Karenanya mendengar informasi itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab, di mana kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu dari Bani Adi yang kaumnya itu di struktur orang-orang Quraisy bangsa Arab itu biasa menjadi juru bicara. Sehingga dari suku Bani Adi itu biasanya banyak dari mereka yang menguasai bahasa asing dan berbagai macam bahasa, ya. Maka beliau SAW berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ya, berangkatlah engkau untuk menjadi utusanku agar menyampaikan lobby dan negosiasi kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Nabi, bukan karena saya pengecut atau saya takut, ya, tetapi ya sesungguhnya wahai Nabi, permusuhanku, ya, permusuhan orang-orang Quraisy terhadapku itu luar biasa. Demikian pula permusuhanku terhadap mereka. Kebencian mereka terhadapku itu juga luar biasa. Pun demikian kebencianku terhadap mereka itu juga luar biasa. Kalau kemudian engkau perintahkan aku untuk melakukan negosiasi, nanti tidak akan terjadi negosiasi apa-apa dan tidak akan berhasil. Yang terjadi justru kemudian langsung berperang dan sebagainya, ya. Karenanya utuslah orang yang tepat, wahai Nabi SAW. Siapa orang yang tepat itu? Siapa kalau bukan, kata Umar bin Khattab, usulan beliau adalah Utsman bin Affan, ya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan adalah orang yang paling dicintai oleh orang-orang Quraisy, melebihi kecintaan mereka terhadap keluarga mereka, ya. Jadi Utsman bin Affan itu ibu-ibu di Mekah, ya, itu biasa kalau menimang-nimang anaknya
itu aku mencintaimu sebagaimana Quraisy mencintai Utsman bin Affan, ya. Karenanya kemudian disepakati, Rasulullah SAW setuju, baik kalau demikian maka Utsman bin Affan yang diperintahkan untuk menjadi negosiator agar bernegosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy, menjelaskan tentang maksud dan tujuan keberangkatannya semata-mata untuk beribadah, bukan untuk berperang, karena pakaian ihram mereka dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Utsman bin Affan sudah sampai di sana, maka kemudian ya beliau sampaikan maksud dan tujuan di mana beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Quraisy, ya, karena kecintaannya kepada Utsman bin Affan, kalau engkau mau tawaf, tawaflah, kalau engkau mau beribadah, ibadahlah, ya. Kata Utsman bin Affan, tidak, demi Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk saya sendiri berumrah atau beribadah, akan tetapi saya diutus agar menyampaikan bahwa kedatangan Rasulullah bersama dengan kaum muslimin itu adalah untuk beribadah semata-mata, ya. Kalau Muhammad enggak, kalau engkau sendiri silahkan, ya, tidak, demi Allah. Tapi kemudian Utsman bin Affan, ya, tetap meneguhkan tentang tugas beliau yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Nah, berikutnya teman-teman semuanya dirahmati Allah, Rasulullah kemudian tersiar, ya, berita terhadap beliau dan juga kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan sudah dibunuh, ya. Tersiar berita seperti itu. Karenanya kemudian Rasulullah mengajak kaum muslimin semuanya untuk melakukan baiat dalam rangka membela Utsman bin Affan, membela kaum muslimin sampai titik darah penghabisannya, yang kemudian dikenal dengan Bai'atur Ridwan, ya. Sehingga orang-orang 1.500-an orang yang berangkat tersebut, ya, semuanya kemudian berbaiat, dan kemudian Rasulullah SAW juga membaiat mereka, ya. Kemudian beliau menyatakan bahwa ini untuk Utsman, tangan satunya Nabi itu untuk Utsman bin Affan dalam Bai'atur Ridwan, yang kemudian Bai'atur Ridwan itu diabadikan oleh Allah SWT di sama surat Al-Fath, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian Rasulullah bersama dengan kaum muslimin berbaiat dengan di Bai'atur Ridwan tersebut, maka orang-orang kafir Quraisy mendengar informasi itu, karenanya kemudian mereka segera mengirimkan utusan. Utusan yang pertama yang dikirimkan oleh beliau, oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, adalah Budayl bin Warqa Al-Khuzai. Ini adalah salah satu tokoh dari Khuza'ah. Khuza'ah itu suku nomaden, ya, di seputar Mekah, tetapi terpandang. Kemudian suku yang besar, ya, gagah ketika kemudian mereka dalam peperangannya, ahli dalam berperang dan sebagainya, ya. Nah, salah satu tokohnya ini, ya, Budayl bin Warqa ini yang kemudian diperintahkan untuk melakukan negosiasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu ini orang kafir, masih kafir, orang musyrik, tetapi mendapatkan informasi tentang Budayl ini. Berangkatnya Budayl bin Warqa ini kemudian langsung disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai para sahabat, rapikan pakaian-pakaian ihrammu, tunjukkan binatang-binatang hadiyumu. Ketika kemudian Budayl bin Warqa ini datang, ya, benar mereka, ya, si Budayl bin Warqa ini senang dengan kerapian di dalam ibadah-ibadah mahdhah, ya, walaupun dia masih musyrik, ya. Ketika kemudian dia melihat itu, ya, melihat tersebut rapinya pakaian ihram kaum muslimin, adanya binatang-binatang hadyu yang sudah disediakan, ya, yang itu menunjukkan bahwa kaum muslimin benar-benar bermaksud untuk melakukan ibadah dalam perjalanannya ke Mekah. Maka kemudian segera saja, ya, ketika dia nyampe bertanya dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera balik kanan dan menyatakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana hasilnya? Kata orang-orang kafir Quraisy, kata Budayl bin Warqa, ya, wahai orang-orang Quraisy, sudahlah, biarkanlah Muhammad dan kawan-kawannya ini beribadah masuk ke Mekah, ya. Kurang ajar kamu, dasar badui, ya, dasar orang kampung, ya. Itu kata-kata orang-orang Quraisy, ya. Kata-kata orang-orang kafir Quraisy kepada Budayl bin Warqa Al-Khuzai ini, ya.
Dikata-katain demikian, dia dongkol dan marah, hampir-hampir saja, kemudian dia melabrak tokoh-tokoh Quraisy tadi, sampai akhirnya Abu Sufyan sendiri yang turun, yang kemudian melerai. Sudahlah, Budel, sudah, ini urusan dengan Muhammad, biarkan kami sendiri menyelesaikan, ya. Sudah, silakan Anda pulang, ya, mohon maaf mengganggu waktunya dan seterusnya, ya. Tetapi kedongkolan Budel bin Waraqah ini masih tetap ada di dalam dirinya, walaupun kemudian dia pulang, ya. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah, orang-orang Quraisy ini mengapa kemudian mengutus Bani Khuza'ah? Antara lain ingin menegaskan kepada Rasulullah dan kaum muslimin bahwa kalau mereka, ya, Rasul bersama dengan muslimin tetap memaksa masuk Mekah, itu yang dihadapi bukanlah saja orang-orang Quraisy, tapi juga orang-orang Khuza'ah, ya. Tetapi ternyata gagal, ya. Yang kedua, ya, diutus berikutnya oleh orang-orang Quraisy, yakni Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini seorang yang buta, akan tetapi memiliki jam terbang di dalam melakukan negosiasi dan pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin besar dunia. Beliau pernah bertemu dengan pemimpin Kisra, pernah bertemu dengan Raja Najasyi, pernah bertemu dengan pemimpin Kaisar Romawi dan sebagainya. Ya, karenanya kemudian ini orang Taif, ya, dan kemudian diutus untuk melakukan negosiasi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagaimana strategi orang-orang Quraisy untuk menegaskan bahwa yang engkau hadapi itu bukan hanya orang Quraisy saja, akan tapi yang engkau hadapi adalah suku Bani Khuza'ah, termasuk juga orang Taif dan sebagainya, ya. Ketika kemudian nyampe di sana, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buta, segera saja menggertak, ya. Datang kepada ini, celaka, ya, wahai engkau sekalian, ya, bahwa engkau akan kehilangan dari pimpinanmu, ya. Ketika kemudian menggertak demikian, segera saja yang datang, ya, menggertak balik kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq menggertak balik hingga kemudian, celaka engkau wahai Urwah, ya. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh dan sebagainya, ya. Kepanjang hingga kemudian ketika digertak balik oleh Abu Bakar seperti itu, Urwah bin Mas'ud kemudian mulai merubah strateginya. Pertama dia datang untuk menggertak, tapi kemudian berganti untuk mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab itu kalau memberikan penghormatan kepada orang, ya, orang lain, itu biasanya dengan mengelus jenggotnya. Maka Urwah bin Mas'ud ini mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk mengelus jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada anak muda yang kemudian dia membuka pedangnya, ya. Nah, dengan sarung pedangnya itu dipakai untuk memukul tangan dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sebelum menyentuh jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Celaka ini, siapa engkau? Gitu kan. Ternyata anak muda ini adalah keponakan dari Urwah bin Mas'ud yang mukmin, yang beriman, ya. Setelah kemudian memperkenalkan diri, maka kemudian, kurang ajar kamu, ya. Sudah berapa banyak hartaku yang aku pakai untuk membebaskanmu, membayar kafarat, ya, dari aktivitas dan perlakuanmu zaman jahiliyah dahulu. Dia membunuh orang dan sebagainya, maka kemudian yang membebaskan atau yang membayar kafaratnya itu adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, ya. Nah, tetapi teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, misi dari Urwah bin Mas'ud ini juga gagal, ya. Juga gagal hingga kemudian dia balik kepada orang-orang Quraisy dan ditanya kepada orang-orang Quraisy, bagaimana hasilnya? Kata Urwah bin Mas'ud, sudahlah, biarkanlah Muhammad ini datang, ya. Demi Allah, aku ini sudah sangat sering bertemu dengan para pimpinan-pimpinan dunia, pemimpin-pemimpin dunia, ya. Disebutkan Kisra, Najasyi, Romawi dan Kaisar dan seterusnya, ya. Akan tetapi saya belum pernah menemui, ya, seorang sahabat yang mencintai kepada sahabatnya melebihi cintanya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad. Dia mendapatkan informasi dari yang menuntunnya, ya. Demi Allah, seandainya ada ludah Muhammad itu jatuh, dia meludah, maka tidaklah ludah tersebut jatuh kecuali di tangan dari orang yang terdekat dengannya, yang kemudian dipakai untuk membasuh muka dan mengambil berkahnya.
Nah, itulah teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap cinta dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah yang dilihat oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang kemudian menggagalkan misi untuk negosiasinya. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy ya menurunkan dedengkot dari negosiatornya. Tetapi yang dikenal ya, yang paling dikenal kalau orang dedengkot negosiator ini turun, ini artinya ingin mengajak damai. Namanya adalah Suhail bin Amr ya. Dikirimlah sang dedengkot ini ya untuk bernegosiasi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar informasi ini, maka kemudian kalau orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ini mengirimkan Suhail, ini artinya adalah mengajak berdamai. Suhail berasal dari kata sahal yang artinya adalah mudah. Berarti ini adalah kita ingin dimudahkan untuk untuk urusan kita ini ya. Maka datanglah Suhail bin Amr ya. Ketika kemudian Suhail bin Amr datang ya, segera kemudian melakukan negosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, disepakati akhirnya untuk membuat perjanjian damai yang kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah ya. Poin-poinnya, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menjadi juru tulisnya ya. Setelah kemudian baik, ini draftnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka kemudian kata Suhail bin Amr, saya tidak mengenal Ar-Rahman, tidak mengenal Ar-Rahim ya. Tulis saja sebagaimana biasa, Bismikallahum ya. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu kalau menulis segala macam dimulai dengan Bismikallahum, mengenal Allah ya, tetapi biasanya dengan Bismikallahum saja ya. Tapi tidak ada lanjutannya ya. Ahya wa Ahmud ya. Bukan, tetapi Bismikallahum ya. Nah, dengan Bismikallahum itu Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Ali, wahai Ali ya, hapus Ar-Rahman Ar-Rahim, ganti dengan Bismikallahum ya. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah saya tidak mau menghapus wahai Nabi ya. Demikian juga kaum muslimin yang lainnya, jangan dihapus ya. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada Ali, tolong tunjukkan di mana tulisannya ya. Setelah kemudian tunjukkan, dihapus oleh Nabi SAW, ganti, tulis Bismikallahum ya. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr ya. Kata Suhail bin Amr, kalau kami mempercayai bahwa engkau adalah Rasulullah, maka urusannya tidak akan ada berbagai macam urusan bertele-tele, permusuhan, peperangan dan macam-macam ya. Ini terjadi karena kami tidak mempercayai bahwa engkau adalah Rasulullah ya. Agar adil, engkau tulis aku adalah Suhail bin Amr, maka engkau harus ditulis dengan Muhammad bin Abdillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, hapus, ganti Muhammad bin Abdillah. Tidak, demi Allah, demi Rasulullah ya. Tidak, demi Allah, kami tidak akan menghapus, saya tidak mau menghapus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang lainnya juga pasti kami yakin bahwa engkau adalah Rasulullah, tidak mau menghapus itu. Nah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, wahai Ali, tolong tunjukkan di mana tulisannya. Setelah ditunjukkan tulisannya, dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ganti tulisan Muhammad bin Abdillah. Nah, teman-teman semuanya rahimakumullah, ada poin-poin lain yang secara kasat mata kalau dibaca ya, kalau dibaca sekilas itu benar-benar merugikan kaum muslimin. Apa saja? Kita sebut beberapa yang insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Apa saja? Yang pertama adalah ya, bahwa kalau ada perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun, oke, udah nggak ada masalah. Yang kedua adalah ya, kalau kemudian ada orang-orang Mekah yang masuk Islam atau kemudian pergi ke Madinah, maka Muhammad harus mengembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya, kalau ada orang-orang Madinah yang ke Mekah, maka orang-orang Quraisy tidak perlu untuk mengembalikannya ya. Apa saja perjanjian berikutnya, insya Allah secara lebih detail bisa kita kaji kembali dalam pertemuan berikutnya. Tetap di Sharing Sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.